teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 14 yaitu lab setup. Oke, langsung saja kita lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 14 ini. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada pengenalan topologi. Kemudian untuk materi yang kedua ada install Debian server. Materi yang ketiga install desktop Ubuntu. Materi yang keempat, install server Ubuntu. Materi yang kelima ada clone Debian. Materi yang keenam ada snapshot virtual machine. Kemudian materi yang ketujuh ada setup topologi. Dan kemudian yang terakhir ada konfigurasi RAM pada virtual machine. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Oke, kalian bisa buka topologinya terlebih dahulu. Oke, bisa diperhatikan pada topologi ini. Nah, di sini ada gambar host OS, yang dimana host OS ini diibaratkan sebagai laptop kita. Kemudian, host OS ini di dalamnya terdapat Debian server, yaitu router Debian, yang mana dia akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu. Nah, kemudian di dalam router Debian ini terdapat internal network. Nah, di dalam internal network ini terdapat dua server, yaitu ada Debian server sebagai server Debian 1, kemudian ada Ubuntu server sebagai server 2 Ubuntu. Oke, itu dia penjelasan dari materi pertama. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian server. Langsung saja kalian buka VirtualBox-nya sebagai media untuk kita install Debian servernya. Oke, yang pertama kalian hapus virtual machine yang ada di VirtualBox kalian terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menghapus remove. Ini pertama-tama klik kanan kemudian remove. Nah, di sini ada pilihan ada delete all files dan remove only. Nah, untuk delete all files ini untuk menghapus semua file virtual machine, karena kalau remove only itu dia hanya menghapus di VirtualBox saja dan akan tetap berada di storage. Jika kalau kita delete all files ini, dia akan hilang secara keseluruhan di dalam VirtualBox-nya maupun di dalam storage-nya. Oke, saya di sini pilih delete all files. Oke, sekarang kita akan setup Debian server berbasis CLI atau kita akan mendownload. Oke, yang pertama kalian klik new terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk namanya kita pakai nama Debian server. Kemudian di sini untuk type-nya itu Linux. Lalu untuk versinya yaitu Debian 64-bit. Oke, kemudian kita di sini kalian dapat memilih folder atau penyimpanan pada file Debian server ini. Oke, di sini saya default saja. Dan kita next. Oke, di sini untuk base memory dan prosesornya, untuk base memorinya saya menggunakan default seperti ini. Kemudian untuk prosesornya saya menggunakan 2. Kemudian kita next. Untuk virtual hard disk-nya kita default. Oke, kemudian kita finish. Oke, kemudian kita setting terlebih dahulu si Debian server ini. Kemudian kalian bisa ke storage. Lalu masukkan ISO Debian CLI-nya. Kemudian kita pilih empty. Pilih ini. Kemudian choose atau create a virtual optical disk. Oke, Debian. Plus. Kemudian kita oke, jika sudah kalian bisa langsung start saja. Oke, di sini kita pilih yang install karena kita akan install Debian-nya berbasis CLI. Oke, kemudian untuk language-nya kita pilih yang English, lalu kita enter. Oke, kemudian untuk lokasinya kalian pilih yang order. Kemudian kalian pilih yang Asia. Lalu enter lagi. Oke, Indonesia. Lalu untuk konfigurasi localhost kalian pilih yang United States. Kemudian untuk keyboard kalian pilih American English.
Oke teman-teman, untuk hostname-nya kita namakan router Debian saja, RTR Debian. Kemudian kita klik continue dengan menggunakan tombol panah atas bawah samping. Kemudian kita enter. Kemudian untuk domainnya saya di sini akan gunakan nama rtrnesia.com. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masukkan password root-nya. Nah, kalau password root itu biasanya kita berikan yang rumit, tetapi karena ini untuk latihan saja, jadi kita berikan yang simple dan mudah diingat. Nah, di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita enter. Lalu kita verify password yang tadi atau retype. Kemudian full name-nya saya di sini akan menamakan router Debian. Kemudian kita enter. Kemudian untuk username-nya saya akan samakan saja router Debian. Lalu kita enter. Oke, kemudian untuk password usernya sebenarnya password antara root dan user harus berbeda, tapi jika ini untuk pembelajaran saja kita samakan. Oke, seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita enter, lalu kita retype. Oke, kemudian untuk konfigurasi network kita pakai yang Western. Oke, kemudian untuk partisi harddisknya kita gunakan yang use entry disk. Kita langsung enter saja. Oke, kemudian kita untuk select disk to partisi kita enter saja. Oke, lalu untuk partition term kita menggunakan Alphas in one partition rekomendasi for new user. Kita enter. Oke, di sini ada 2 partisi. Kita pilih yang finish partition and write change to disk. Kemudian kita enter. Oke, untuk write the change to disk ini kita yes. Oke, kita tunggu instalasinya selesai terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk package manager kita no. Lalu untuk use a network mirror kita juga no. Oke, kita tunggu lagi proses instalasinya sampai selesai. Kemudian untuk popularity contest-nya kita no. Oke, di sini saat pemilihan software selection kita tambahkan yang SSH server. Nah, di sini kalian bisa menceklisnya dengan tombol spasi. Kemudian jika sudah, kalian bisa langsung enter saja. Oke, kemudian untuk install bootloader kita yes. Lalu untuk konfigurasi grup PC kita dev SDA, lalu kita enter. Oke, kita sudah selesai di sini. Please choose continue to reboot. Kita klik continue, lalu kita enter. Oke teman-teman, kita udah selesai install Debian-nya. Nah, ini hasilnya itu UI karena kita tidak unchecklist pada bagian Debian environment-nya. Oke, ini tidak masalah ya teman-teman. Kita bisa ubah nanti menjadi CLI dengan perintah. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Oke, kemudian kita buka terminalnya. Kemudian kita masukkan perintah untuk mengganti ke Debian CLI yang dari GUI menjadi CLI dengan perintah ctl isolate multi-user.target. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita authentic. Oke teman-teman, di sini Debian servernya sudah berubah menjadi tampilan CLI. Oke, langsung saja kita masuk router Debian. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke router Debian-nya atau masuk ke Debian servernya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu install desktop Ubuntu. Jadi kita akan install Ubuntu desktop sebagai klien Ubuntu nantinya. Oke teman-teman, untuk instalasi file ISO Ubuntu desktopnya, teman-teman bisa buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian ketikkan saja download Ubuntu desktop. Oke, lalu kita pilih yang paling atas.
Kemudian teman-teman bisa pilih versinya. Di sini ada Ubuntu 24, ada Ubuntu 24.04, kemudian ada Ubuntu 24.10. Tinggal kalian pilih versinya saja. Kemudian kita akan install. Nah, karena di sini saya sudah install Ubuntu desktopnya. Oke, kemudian kalian bisa install. Nah, tapi karena di sini saya sudah pernah menginstal file Ubuntu desktopnya, maka di sini kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Oke, langsung saja kita klik new, kemudian masukkan nama. Di sini saya akan menamainya Ubuntu Desktop. Kemudian untuk type-nya adalah Linux. Lalu untuk versinya itu Ubuntu 64-bit. Lalu kita next. Oke, kemudian untuk base memory dan prosesornya saya di sini default. Lalu kita next. Kemudian untuk virtual hard disk-nya di sini saya juga default. Lalu kita next, finish. Oke, kemudian kita pergi ke settings. Lalu kalian pilih storage. Oke, di sini kalian bisa masukkan ISO Ubuntu desktopnya. Kalian pilih empty. Lalu kalian pilih choose atau create virtual optical disk atau choose a disk file. Oke, di sini saya akan memasukkan Ubuntu desktopnya. Lalu kita open. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Oke, langsung saja kita start. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke Ubuntu desktopnya. Kemudian untuk bahasanya kita pilih yang English, kemudian kita klik install Ubuntu. Oke, kemudian untuk keyboard layoutnya kita di sini menggunakan English US, lalu kita pilih continue. Oke, di sini saya akan pilih normal installation. Lalu kita klik continue lagi. Oke, kemudian untuk installation type-nya di sini saya pilih yang erase disk and install Ubuntu. Lalu jika kita sudah, kita pilih yang klik install now. Lalu kita di sini pada write the change to disk kita pilih continue. Oke, kemudian kita ditanya untuk where are you, yang artinya di mana tempat tinggalmu. Di sini saya pilih Jakarta, time Indonesia. Oke, jika sudah, saya klik continue. Oke, kemudian untuk your name di sini saya menggunakan Nesya Ayatul. Kemudian untuk pick a username di sini saya mau menggunakan Nesya. Lalu untuk choose a password di sini saya menggunakan password yang mudah diingat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk confirm your password. Oke, di sini saya pilih require my password to login, ya artinya saat kita masuk ke Ubuntu desktopnya kita nantinya akan memasukkan password. Lalu kita klik continue. Oke, kemudian ini kita skip aja ya sambil menunggu copying filenya selesai. Nah, jika nanti sudah selesai, kalian bisa klik skip ini. Oke, kita tunggu. Oke, lanjut kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu install server Ubuntu. Nah, sekarang kita akan install Ubuntu servernya. Tapi karena pada video sebelumnya saya sudah pernah mencoba install Ubuntu servernya, maka teman-teman cukup melihat video saya sebelumnya saat saya menginstal Ubuntu server. Oke, lanjut kita masuk ke materi yang kelima, yaitu clone Debian. Jadi, cloning adalah duplikat. Jadi, kita tidak perlu menginstal ulang Debian-nya seperti pada instalan pertama karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita hanya perlu mengklon saja, maka nanti hasilnya akan menjadi banyak. Oke, teman-teman langsung saja buka VirtualBox-nya. Kemudian kita klik kanan pada bagian Debian server ini. Kemudian kita di sini terdapat pilihan yaitu clone. Kemudian kita klik. Oke teman-teman, kemudian untuk nama pada Debian server clone-nya di sini saya akan menamai Debian server. Kemudian kita next. Oke, di sini untuk clone type-nya di sini saya akan pilih yang full clone. Lalu kita finish. Oke teman-teman, kita tinggal menunggu hasil dari copy atau cloning si virtual mesinnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengcopy atau mengcloning si Debian servernya. Oke, di sini sudah ada ya.
bahwa Debian servernya sekarang ada dua, yaitu ini yang Debian server pertama atau yang original, kemudian ini Debian server yang kedua atau hasil dari cloningan Debian server yang pertama ini. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keenam, ada snapshot virtual machine. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman, jadi perlu diketahui snapshot itu merupakan teman-teman, jadi perlu diketahui bahwa snapshot ini digunakan untuk menandakan status pada virtual machine kita yang sekarang. Jadi misal di sini saya tambahkan snapshot pada router Debian, kemudian terdapat kesalahan, maka saya dapat kembali pada status awal atau pada snapshot tadi. Nah, jadi fungsi snapshot itu adalah saat kita melakukan konfigurasi pada suatu virtual machine, kemudian kita terdapat sesuatu kesalahan, nah kita bisa kembali ke status awal, yaitu status di mana kita belum melakukan konfigurasi. Nah, itu dia kegunaan dari snapshot pada virtual machine. Oke, teman-teman, langsung saja kalian bisa klik titik 3 seperti ini. Kemudian di sini terdapat snapshot, lalu kalian klik snapshot. Oke, kemudian kalian di sini pilih tag. Lalu untuk snapshot name-nya di sini saya default. Lalu kita klik OK. Oke, kemudian teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada seluruh virtual mesinnya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu ada setup topologi. Oke, bisa diperhatikan pada topologi ini, bisa saya jelaskan kembali. Jadi, topologi yang ada itu menjelaskan bahwa host OS akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian juga akan terhubung ke internal network, yang pada internal network terdapat dua virtual machine, dan juga router Debian akan terhubung ke klien, yaitu klien Ubuntu. Jadi nanti router Debian akan terhubung ke host OS dengan adapter 1, lalu terhubung ke internal dengan adapter 2. Dan klien Ubuntu-nya nantinya dia akan terhubung ke adapter 3. Oke, langsung saja kalian bisa buka VirtualBox-nya. Oke, kemudian kalian bisa klik settings. Lalu kalian bisa klik network. Nah, di sini terdapat ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Nah, perlu diketahui bahwa adapter ini adalah fitur yang disediakan VirtualBox untuk menghubungkan antara virtual machine. Oke, kemudian kita akan setting routernya. Kita klik kanan, lalu kita pilih network. Nah, di sini ada adapter 1, yang mana adapter 1 ini menandakan bahwa dia adalah host only. Kemudian untuk adapter 2 ini dia menandakan bahwa internal network atau server network. Kemudian pada adapter 3 ini dia menandakan bahwa dia adalah internal network atau client network. Jadi bisa disimpulkan bahwa adapter 1 ini terkhusus untuk host only, kemudian adapter 2 ini dikhususkan untuk server, dan adapter ketiga ini dikhususkan untuk client. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada konfigurasi RAM pada virtual machine. Jadi kita akan konfigurasi RAM pada virtual machine, karena nantinya kita akan merunning semua virtual machine secara bersamaan. Dan apabila pada laptop yang kualitasnya rendah, maka ditakutkan akan hang atau black screen. Oke, langsung saja kalian bisa buka VirtualBox-nya. Kemudian kita akan setting router Debian-nya atau Debian servernya. Kita klik settings, lalu kita pilih ke sistem. Oke, kemudian untuk base memorinya di sini kita gunakan 1024. Oh maaf, kita ubah ke 512. Oke, dan pastikan semua prosesornya itu 1. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kalian bisa lakukan hal yang sama kepada seluruh virtual machine kalian. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi akan terjadinya hang atau black screen pada saat kalian merunning virtual machine secara bersamaan. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi-materi di bab 14 ini. Semoga materinya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya.
Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!